Hai, jumpa lagi dengan aku di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas gimana sih supaya waktu ujian atau ulangan kita bisa dapat nilai yang bagus. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di bawah ya. Oke, kita langsung ke videonya. Let's go! Nah, ini tuh kenapa kita biasanya kalau mau menghadapi ulangan atau menghadapi ujian, kita tuh sering dapat nilai yang gak bagus karena kita rasa, kita anggap persiapan kita kurang dan selalu menggunakan cara lama, yaitu sistem kebut semalam atau SKS, yang mana itu tuh sama sekali gak maksimal. Jadi kayak kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah kita tuh harus yang pertama baca dulu materinya, kemudian setelah itu kita ringkas. Nah, gunanya kita buat ringkasan adalah supaya kita tahu tuh materinya yang lebih bagus. Karena di dalam materi itu kan ada kalimat pelengkapnya juga. Jadi kita tuh harus tahu poin-poin apa yang akan kita ringkas. Itu gunanya kita tuh ngeringkas supaya kita dapat poin-poinnya, oke? Ngeringkas pun nggak harus panjang-panjang ya. Usahain kalian tuh ngerti dengan apa yang kalian ringkas. Gak cuma asal panjang tapi nggak ngerti. Apalagi kalian pendek tambah nggak ngerti ya kan. Jadi usahain supaya kalian tuh bisa tahu, bisa ngerti dengan ringkasan yang kalian buat. Oke? Setelah tadi kita ngeringkas materinya, materi yang udah kita garis-garis tadi tuh, kita kemudian masuk yang kedua. Yang kedua adalah kita catatkan materi yang tadi, yang ringkasan tadi tuh kita catat di binder atau catatan yang kita punya. Kalian bebas tuh ngekspresiin catatan kalian dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam gaya, karena catatan itu adalah catatan kalian sendiri. Kalian bikin seunik mungkin yang bisa kalian tuh paham kalau kalian belajar, oke? Nah, ini aku biasanya nyatat catatan aku yang ada di dalam binder ini. Kalian bisa langsung tengok di sini ya. Nah, ini catatannya aku biasa pakein spidol warna-warni gitu. Ini tergantung kalian sih cara kalian tuh ngeringkas gimana. Nah, ini juga adalah pewarnanya. Warnanya aku biasa pakai warna ini, yang warna yang murah aja. Karena kita tuh nggak harus mahal untuk bisa dapatin apa yang kita mau. Asal catatan kita tadi itu bisa kita baca, bisa kita ngertiin, dan pastinya nggak harus ribet kok untuk bisa dapetin atau kita buat catatan yang bagus, oke? Nah, ini tuh biasa binder yang aku pakai. Kalau misalnya tengok langsung sendiri, nah aku biasanya kayak gini tuh, langsung dicatatin aja pakai kayu yang tadi. Yang mana nih? Nah, ini aku biasanya pakai ini aja kok. Tapi kalian bisa kok kreasiin semenarik mungkin yang kalian bisa, yang menurut kalian unik dan juga bisa buat kalian paham dengan catatan kalian sendiri. Nah, aku bikinnya kayak gini warna-warni gitu karena enak aja gitu dipandang dan bisa bikin kita nggak jenuh tuh kalau belajar. Nah, kayak gini aja. Dan juga ini tuh gampang banget kalian bikin, nggak harus estetik banget. Yang penting kalian ngerti ya, oke? Nah, yang ketiga ini adalah kita tuh harus paham konsep dari materi tersebut, oke? Nah, kalau kita paham tuh konsepnya, konsep dari materinya itu, kita bisa dengan mudah tuh ngerjain soalnya. Dan yang pastinya kita tuh harus betul matang-matangin di konsepnya ini supaya makin ngerti. Tapi ini tuh nggak usah dihafal lah, kalian coba bayangin, kalian pahamin. Ini tuh mungkin sedikit susah tapi kita bisa kok, oke? Pahamin konsep itu sendiri, nggak harus kita dari baca buku, tapi kita bisa nyari referensi dari sumber lain. Kayak kita tuh melihat dari sumber yang lain, kayak sumber dari video. Kan sekarang banyak tuh berbagai macam platform belajar online yang bisa kalian manfaatkan untuk menunjang belajar kalian jadi lebih bagus, oke? Nah, untuk mulai mempelajari konsep ini mungkin agak sedikit susah karena kita tuh harus membayangkan gimana kita tuh penerapan konsep tadi itu di kehidupan kita. Jadi mungkin akan sedikit memakan waktu yang lama daripada orang yang belajar asal belajar aja. Ya mungkin orang tuh sekarang bisa tuh ngerjainnya, tapi mungkin yang kedepannya contoh-contoh soal yang lain mungkin agak kesulitan karena itu tuh konsep dari mereka itu kurang matang. Jadi kita tuh pertama kita harus matangkan dulu konsepnya, dan yang kedua kita tuh baru tuh lebih mudah dalam mengerjakan dan menganalisa setiap soal yang ada, oke? Aku pun orangnya belum bisa dibilang orang yang begitu paham dengan konsep. Nah, di sini tuh aku juga masih belajar supaya aku tuh bisa lebih baik dari hari ke harinya. Jadi kita tuh sama-sama belajar ya, untuk bisa meningkatkan kita ke level terbaik dari diri kita masing-masing. Oke, lanjut. Ini adalah tips yang keempat. Yang keempat itu adalah tanyakan jika kalian tuh nggak mengerti tentang materinya. Nah, kita tuh kan tadi kita udah bilang tuh konsepnya kita harus paham dulu supaya kita tuh betul-betul
bisa betul-betul terserap di dalam kepala apa yang kita pelajari tadi. Nah, terkadang ada tuh pelajaran yang nggak kita ngerti atau bab yang nggak kita ngerti. Gimana caranya supaya kita ngerti? Kita bisa tuh bertanya sama orang tua kita, bisa sama teman, bisa sama guru pun juga bisa. Nah, manfaatin tuh kesempatan itu, peluang itu untuk bisa bertanya, karena kita tuh nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba. Jadi kita tuh tanya dulu tuh materi yang susahnya apa, kita pelan-pelan belajarnya. Jadi sedikit demi sedikit, tapi itu tuh harus diulang ya secara rutin supaya kita tuh makin hafal dan makin tahu apa yang sulitnya tersebut. Jangan lupa diulang-ulang terus ya supaya kita makin paham dan makin lengket materinya di Oke, ini adalah yang kelima, yang terakhir adalah latihan soal. Setelah kita tadi udah paham tuh konsepnya, jadi supaya untuk menguji pemahaman konsep kita tuh gimana, kita langsung terjun ke soalnya, kita ngerjain soalnya, kita ulik-ulik soalnya yang berhubungan dengan materi itu. Jadi kita tuh bermateri, kita kerjain soalnya, kita ulang-ulang. Kalau nggak tahu itu kita tanyain, ini tuh gimana sih caranya, gimana sih penyelesaiannya kok bisa gini. Nah, kita tuh harus tahu gimana pengerjaannya langsung dengan cara mengerjakan soal sebanyak-banyaknya. Oke. Makin sering kita ngerjain soal, makin terbiasa juga kita dengan pola soal yang akan keluar, dan juga gimana cara kita tuh menerapkan konsep yang udah kita pelajari tadi ke dalam soal. Jadi makin banyak mengerjakan, makin bagus. Practice make perfect. Mantap. Nah, itu dia tadi beberapa tips yang bisa kita terapkan kalau kita tuh ingin memperbaiki nilai kita dari yang kemarin tuh. Mungkin kita mikir nilainya agak rendah ya, persiapan kurang, waktunya juga kurang, terlalu mepet. Nah, kita tuh bisa ubah tuh sedikit pola belajar kita. Oke, jangan jadi orang yang belajar tuh pakai sistem kebut semalam. Jadi itu tuh nggak akan nyerap tuh ilmunya di kepala. Jadi singgahnya cuma sebentar. Jadi waktu cuma ujian aja tuh singgahnya, besok udah lupa dah lagi. Jadi usahainlah kita tuh bisa belajar rutin tiap hari. Kita usahain belajar tuh jadi bagian dari keseharian kita, karena belajar itu nggak harus kita tuh sekarang cuma di sekolah aja belajar. Apalagi ngeliat kondisi sekarang kan, kita tuh emang harus dituntut bisa belajar di rumah, bisa belajar mandiri. Jadi kalau nunggu sekolah kapan, kita nggak akan belajar. Jadi usahain tuh belajar tuh bisa jadi bagian dari keseharian kita. Mantap. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sebelum closing video, di like, comment, dan subscribe, dan juga share ke media sosial kalian. Semoga makin banyak mendapat manfaat. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.